Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaga Farah dari kelas Q2A Perilaku Konsumen, ingin menjelaskan tentang pengamatan bisnis pada bisnis Dr. Chicken. Yang pertama ada profil bisnis Dr. Chicken. Dr. Chicken berdiri sejak tahun 2014 dengan mengusung konsep fast food yang akan menyuguhkan mutu dan kualitas ayam yang lezat dengan berbagai macam varian menu olahan, serta cita rasa yang enak sesuai dengan tagline-nya, cita rasa ayam sesungguhnya. Dr. Chicken berawal merupakan anak usaha dari PT Hips Jaya yang bergerak di dunia perunggasan sejak tahun 2010. Panjangnya pengalaman di dunia pengunggasan mengukuhkan mereka bergerak di bidang hilir perunggasan untuk menjadikan usaha yang berkesinambungan. Dr. Chicken terintegrasi dengan rumah potong unggas atau RPU yang dikelola dengan baik dan menghasilkan ayam yang sehat. Dr. Chicken ini memiliki konsep usaha mudah roboh yang artinya bagi hasil. Di sini ada menu-menu paket dari Dr. Chicken. Yang pertama ada paha bawah atau sayap dan nasi dengan harga 12.000. Paket kedua ada paha atas atau dada dengan nasi yang harganya 14.000. Yang ketiga ada dokter hemat dengan harga 20.000, bisa mendapatkan paha, sayap, kentang atau nugget, nasi, dan es teh. Kemudian ada dokter hemat 2 dengan harga 22.000, bisa mendapatkan dada atau paha atas, kentang, nugget, nasi, dan es teh. Kemudian ada dokter double dengan harga 19.000, bisa mendapatkan paha bawah ditambah sayap dan nasi. Kemudian ada paket dokter cozy 1 dengan harga 25.000, dada atau paha atas, kentang, nugget, nasi, dan es teh. Kemudian ada dokter cozy 2 dengan harga 14.000, bisa mendapatkan kentang, nugget, dan es teh. Kemudian ada dokter murmer dengan harga 15.000, bisa mendapatkan paha bawah atau sayap, mendapatkan nasi dan es teh. Kemudian ada dokter hemat komplit dengan harga 27.000, bisa mendapatkan dada atau paha atas plus kentang plus nugget plus nasi dan plus es teh. Kemudian dokter family dengan harga 49.000, mendapatkan 3 dada atau paha atas ditambah 2 paha bawah atau sayap. Nah, selain sebagai makanan cepat saji, Dr. Chicken ini juga memiliki produk frozen food bernama Kugawa. Kugawa ini adalah frozen food berbentuk segitiga, berisi potongan daging ayam, sayuran, dan campuran susu segar. Sayur yang digunakan untuk isian wortel, buncis, dan kentang. Semua isian tersebut dibalut kulit lumpia lembut dan ditaburi tepung roti di luarnya, menimbulkan perpaduan cita rasa yang manis, gurih, lembut, dan renyah. Selain itu, diperkaya serat dari sayuran, protein dari potongan ayam, dan kalsium dari susu penganan yang komplit dan untuk Anda dan si buah hati, karena tentunya tanpa pengawet. Cemilan ini tahan hingga 3 bulan di freezer. Kemudian menu lain Dr. Chicken. Selain kedua menu tersebut, masih ada menu lainnya yang ada di Dr. Chicken, seperti menu snack, milk and yogurt, dan minuman. Dan menu lain yang spesial dengan saus yang spesial juga, seperti barbecue, teriyaki, dan menu yang pedas ada Dr. Hot. Menu favorit di Dr. Chicken ini adalah satu sayap plus atau paha dan satu nasi putih dengan harga Rp11.000. Strategi promosi Dr. Chicken. Selain melakukan kerjasama dengan mitra yang sudah tersebar luas di mana-mana, salah satunya adalah di Kabupaten Bogor yang sudah tersebar luas. Dr. Chicken ini sering sekali mengadakan promo di aplikasi makanan online seperti GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan lain sebagainya. Selain itu, Dr. Chicken ini juga sering menginformasikan promosinya melalui jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya.
Kelebihan dan kekurangan Dr. Chicken. Kelebihannya, lokasi yang sudah tersebar luas di mana-mana sehingga memudahkan konsumen untuk mendapat makanannya. Kemudian pilihan menu atau paket yang sangat beragam, mulai dari paket anak kos sampai paket keluarga. Ditujukan untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Kemudian promosi dan diskon yang diberikan sangat sering sehingga menarik konsumen lebih banyak. Selanjutnya ada kekurangan dari Dr. Chicken. Tempat untuk makan di tempat yang sangat minim, hanya cukup untuk 5-10 orang. Banyak penjual serupa menjual produknya di sekitaran lokasi Dr. Chicken ini, seperti The Besto, Chickenia, Lotus, dan lain sebagainya. Kemudian hubungan analisis bisnis dengan perilaku konsumen Dr. Chicken. Faktor budaya. Kita semua tahu bahwasanya makanan adalah kebutuhan pokok semua manusia. Oleh karena itu tidak heran restoran atau makanan cepat saji sering dikunjungi para pengunjung, terutama bagi yang tidak sempat memasak untuk keluarga atau untuk diri sendiri dikarenakan satu dan lain hal. Yang kedua ada faktor sosial. Keinginan untuk makan makanan cepat saji adalah karena faktor sosial yang mana orang sekitar juga mempengaruhi perilaku seseorang untuk membeli sesuatu. Seperti halnya orang membeli steak di Dr. Chicken, kemudian orang lain melihat sehingga orang tersebut tidak hanya membeli produk itu saja, melainkan juga mencoba menu-menu yang lain. Kemudian ada faktor pribadi. Faktor pribadi ini sangat mempengaruhi perilaku konsumen, seperti halnya orang yang sibuk kerja dan dikatakan cukup mampu, kemudian dia membeli Dr. Chicken tersebut dengan alasan tidak sempat masak dan ingin memakan makanan yang terlihat sedikit mewah. Kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini contohnya adalah rasa penasaran dari konsumen, seperti halnya konsumen yang sudah mencoba produk lain dengan makanan yang sama. Kemudian dia penasaran dan ingin mencoba produk Dr. Chicken ini. Apabila dia merasa cocok dengan rasanya, maka Dr. Chicken ini adalah menjadi pilihan dibanding dengan produk makanan yang dia makan sebelumnya. Kemudian kesimpulannya adalah bisnis Dr. Chicken ini bisnis yang ditujukan untuk semua kalangan tanpa terkecuali. Bisnis ini juga sering mengadakan promo dan diskon besar-besaran yang memotong harga dari harga normal yang cukup besar, yang mana hal ini menarik konsumen untuk berbondong-bondong membeli makanan ini. Selain itu, promosi yang digunakan Dr. Chicken ini cukup banyak melalui jejaring sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Kaitannya dengan perilaku konsumen adalah adanya kelebihan dan kekurangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis.